Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita, NIM 17000831, mahasiswa Pendidikan Biologi semester 6 Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pengertian dari sistem pertahanan tubuh, fungsi dari sistem imun, perbedaan antara sistem mekanisme pertahanan spesifik dan non-spesifik, serta perbedaan antara respon spesifik dan respon non-spesifik. Selamat menyaksikan videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Ibu Guru. Ya, alhamdulillah. Semua kabarnya baik ya. Ya, Jadi hari ini ada yang tidak masuk tidak? masuk semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ya udah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh? Jadi, sistem pertahanan tubuh itu adalah sistem yang berperan di dalam tubuh manusia sebagai penangkal bibit-bibit penyakit atau patogen yang ingin masuk ke dalam tubuh manusia. Gimana anak-anak, paham tentang sistem pertahanan tubuh? Paham. Nah, selanjutnya di dalam sistem pertahanan tubuh manusia ini, dia ini memiliki sistem imun, yang dimana sistem imun itu berfungsi sebagai penangkal benda asing yang ingin masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, untuk keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal atau termutasi di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada non-spesifik. Lalu yang kedua ada yang spesifik. Ada yang tahu apa pengertian dari spesifik dan non-spesifik? Oke, tidak ada yang mengerti ya. Jadi, yang pertama ada sistem mekanisme non-spesifik, yang dimana sistem non-spesifik yaitu adalah sistem pertahanan tubuh yang tidak dapat membedakan antara mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada mekanisme spesifik, yang dimana mekanisme spesifik tersebut adalah dikenal dengan sistem imun, sistem kekebalan di dalam tubuh atau di dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Jadi ini adalah sistem pertahanan tubuh, ada sistem imun dan perbedaan serta perbedaan dari sistem pertahanan tubuh mekanisme non-spesifik dan spesifik. Dari pembagian sistem pertahanan tubuh manusia ada sistem imun dan mekanisme spesifik dan non-spesifiknya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Jadi Ibu boleh melanjutkan materinya ya? Bisa. Selanjutnya ada perbedaan respon mekanisme spesifik dan non-spesifik. Nah, apa aja sih dari perbedaan antara keduanya, antara non-spesifik dan spesifik? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, karena papannya tidak permanen spidolnya, jadi Ibu tidak bisa menghapusnya. Jadi di sini bisa dilihat ya, perbedaan antara respon non-spesifik dan respon spesifik. Yang pertama, respon non-spesifik. Jadi respon dari non-spesifik yaitu yang pertama, dia bereaksi terhadap semua agen infeksi. Lalu, respon dari spesifik yaitu dia memiliki reaksi yang berbeda untuk agen infeksi yang berbeda. Jadi, kalau dari non-spesifik itu, dia itu bereaksi sama kepada semua
antigen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua, tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Jadi dari pertahanan mekanisme non-spesifik tersebut, dia itu tidak dapat mengingat apa saja penyakit, apa saja bibit-bibit penyakit yang masuk pada tubuh sebelum dan Lalu respon yang kedua yaitu dia tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Jadi si mekanisme respon dari non-spesifik ini, dia itu tidak dapat mengingat apa saja penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya waktu lalu, apa saja bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya yang lalu. Sedangkan respon spesifik itu, dia itu memiliki memori infeksi sebelumnya. Jadi dia itu dapat mengingat bakteri-bakteri apa saja, sel-sel berbahaya apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya, sel-sel abnormal, sel termutasi yang masuk ke dalam tubuhnya sebelumnya itu, dia itu dapat mengingatnya kembali. Berbeda dengan non-spesifik. Non-spesifik itu dia tidak dapat mengingatnya kembali. Bagaimana ngerti? Ngerti. Oke, boleh Ibu lanjut ya? Boleh. Lalu yang ketiga itu tingkat reaksi sama pada tiap agen infeksi yang berusaha menyerang. Jadi dia itu tidak membeda-bedakan antara infeksi yang satu dengan infeksi yang lain. Dia itu memiliki tingkat reaksi yang berbeda, baik infeksi yang satu dengan infeksi yang lain tidak membeda-bedakan. Lalu respon spesifik, tingkat reaksi akan lebih besar terhadap agen infeksi yang pernah menyerang sebelumnya. Jadi dia itu dapat memiliki reaksi yang lebih besar, interaksi yang lebih besar. Seperti halnya bahasa anak muda sekarang itu, dia namanya itu peka. Jadi dia itu tidak dapat melupakan, tidak dapat dia itu dapat mengingat kembali dan tidak dapat melupakan infeksi apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya yang lalu, dapat mengingat kembali sel-sel abnormal, dapat mengingat kembali termutasi apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi begitu ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian gambar pertahanan dari respon non-spesifik dan respon spesifik. Nah di sini bisa dilihat tidak? Bisa. Jadi respon non-spesifik itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu memiliki pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua, yang dimana ada pencegah untuk. Nah, pertahanan lapis pertama itu meliputi apa saja sih? Jadi pertahanan lapis pertama itu yaitu melewati kulit. Nah, kulit kita ini, dia ini merupakan pertahanan untuk tubuh kita, yang dimana dia itu dapat mensekresikan asam lemak dan keringat yang mengandung garam, sehingga menghambat laju bakteri yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, dia itu ada membran mukosa, yang dimana dia itu sebagai saluran pernapasan yang mengekresikan lendir yang akan memerangkapkan bakteri. Dia itu dapat mencegah bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu dia ada sekresi alami, di mana sekresi alami yaitu dia itu ada liur dan air mata yang mengandung lisozim. Asam di lambung dapat membunuh bakteri yang masuk lewat makanan. ASI dan atau susu ibu yang mengandung lactoperoksidase, cairan sperma yang mengandung spermid. Yang keempat itu ada bakteri alami, yang dimana bakteri alami itu merupakan secara normal pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran kelamin terdapat beberapa jenis bakteri alami yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang berarti di mana bakteri alami ini yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dapat menghambat pertumbuhan sel-sel yang ingin masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada pertahanan lapisan kedua dari sistem pertahanan non-spesifik. Yang pertama itu dia itu ada fagosit dan sel pembunuh alami. Yang kedua itu ada protein komplement. Yang ketiga ada interferon. Yang keempat ada sitokinin. Dan yang kelima itu ada inflamasi. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jadi boleh Ibu lanjut? Boleh. Oke, selanjutnya itu ada respon spesifik.
yang dimana respon spesifik ini merupakan yaitu dapat dikatakan sebagai lapisan pertahanan ketiga, yang dimana dari pertahanan lapisan ketiga itu dia itu meliputi antara limfosit B dan limfosit T. Nah, di sini itu ada sel limfosit B itu dia meliputi sel plasma B, sel B memori, dan sel B pembelah. Lalu ada sel limfosit T, dia itu meliputi sel T pembantu, sel T pembunuh, dan sel T supresor. Lalu sekarang kita beralih ke pertahanan mekanisme spesifik, yang dimana tadi kan itu spesifik itu dia itu melewati antara sel B dan sel T. Yang pertama kita melihat sel B, di mana sel B ini memiliki hemoglobin pada permukaannya. Hemoglobin adalah protein yang mengidentifikasi antigen. Lalu hemoglobin itu setiap jenis sel B memiliki struktur yang spesifik dan hanya mengenali satu jenis antigen. Jadi sel B itu dia hanya mengenali satu jenis antigen saja. Jadi ketika sel B telah teridentifikasi oleh antigen, maka sel B akan bereplikasi dengan cepat menghasilkan sel khusus yang disebut dengan sel plasma. Nah, gambar sel B dapat dilihat sebagai di sini. Dia itu bakterium, ada antibodinya dan ada bakterial antigennya. Selanjutnya ada cara sel B dan sel T itu mengenali materi-materi asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, caranya gimana sih? Jadi caranya itu protein pada membran sel ditentukan oleh antigen yang disebut dengan MHC atau Major Histocompatibility Complex. Yang kedua, dua macam penanda, di mana ada penanda kelas 1 di seluruh sel kecuali sel darah merah. Lalu ada penanda kedua di sel T, sel B, dan beberapa makrofaga. Lalu ada penanda MHC yang dimiliki seorang individu disebut dengan identitas dan penanda MHC. Selanjutnya ada sel B dan sel T yang akan mengenali dan mengabaikan sel yang memiliki penanda MHC. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jadi untuk materi